Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, terkhusus talabah Ma'had Riyadhul Jannah di Bojong Celengsi rahimakumullah. Alhamdulillah, Jumat sore kali ini 21 Muharram 1444 Hijriyah, 19 Agustus tahun 2022, alhamdulillah kita memohon pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kegiatan yang kita selenggarakan ini. Pada bulan Syawal tahun 8 Hijriyah, hari Sabtu tepatnya, tanggal 6 bulan Syawal ya, Nabi Muhammad SAW yang disertai oleh kurang lebih 12.000 pasukan muslimin bertolak dari Mekah menuju lembah Hunain. 10.000 adalah pasukan yang memang ikut berangkat bersama Rasulullah dari kota Madinah. Sementara 2.000 adalah kaum muslimin Mekah yang baru masuk Islam dalam hitungan beberapa belas hari setelah Mekah dapat dikuasai dalam peristiwa Fathu Mekah. Nah, ada informasi yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beberapa kabilah mereka bersepakat dan berkoalisi untuk menghadapi kaum muslimin, dan mereka berkumpul di daerah Hunain, dipelopori kabilah Hawazin. Maka Rasulullah SAW menyambut informasi itu dengan menggerakkan pasukan ke sana. Ketika petugas yang diutus untuk mencari informasi datang menyampaikan dan mengatakan, inni tala'tu jabala kadza wa kadza fa idza ana bihawazin ala bakrati abaihim bi dha'nihim wa na'amihim wa sya'ihim ijtama'u ila Hunain. Petugas yang memang diperintahkan untuk mencari dan mengumpulkan informasi menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sungguh saya naik ke puncak gunung ini, tidak disebutkan nama gunungnya. Dari atas gunung itu saya bisa menyaksikan kabilah Hawazin lengkap semuanya. Mereka sangat banyak, membawa keluarga, hewan ternak, kuda, unta, kambing, dan berbagai macam. Mereka semuanya menuju ke Hunain. Fatabassama Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW mendengar informasi itu tersenyum dan mengatakan tilka ghanimatul muslimina ghadan insyaallah taala.
besok yang engkau lihat itu akan menjadi harta ghanimah yang diambil kaum muslimin, insyaallah. Baik. Akhirnya memang betul-betul terjadi peperangan itu. Sempat pasukan Islam dibuat terkejut dan kaget dengan serangan mendadak dari pasukan musuh. Sempat juga pasukan Islam tercerai-berai, banyak yang mundur. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya yang Allah Jalla wa ala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 25 dan ayat 26. Allah berfirman, wa yauma Hunain, dan ingatlah perang Hunain, idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Saat jumlah kalian yang begitu banyak justru membuat ujub. Ya. Ini dialami oleh beberapa orang yang baru saja masuk Islam. Melihat pasukan kaum muslimin begitu banyak, mereka bilang, siapa yang bisa mengalahkan dengan pasukan yang sebanyak ini? Nah. Tetapi falam tughni ankum syai'a. Tapi jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat sedikit pun untuk kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Bumi terasa sempit sekali. Dunia menghimpit. Kenapa? Karena pasukan Islam dipukul mundur karena serangan yang sifatnya dadakan. Tsumma wallaitum mudbirin. Kemudian kalian berpaling, lari, meninggalkan peperangan. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan, kedamaian ala rasulihi, jazakallahu khair, untuk rasulnya, wa 'alal mu'minin, dan juga untuk orang-orang yang beriman. Wa anzala junudan lam tarauha. Bahkan Allah menurunkan tentara-tentara, pasukan malaikat yang tidak kalian lihat. Wa 'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang kafir itu. Itulah balasan bagi mereka yang kafir. Ya memang begitulah. Jadi koreksi, demikian juga evaluasi itu penting. Bahkan yang paling memegang peran membersihkan hati dari niatan-niatan yang kotor, sifat-sifat yang buruk itu dihilangkan, seperti ujub, takabur, ya, perlu untuk terus dilakukan. Idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Allah menegur setiap orang yang merasa ujub, dia merasa dirinya lebih tinggi. Salah satu faktornya karena merasa lebih banyak. Padahal jumlah itu falam tughni ankum syai'a. Jumlah itu tidak menentukan dan tidak memberi manfaat sedikit pun buat kalian. Nah, ketika hal itu terjadi, koreksi, bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya. Nah, pada saat itulah Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan, yaitu sakinah, ketenangan yang luar biasa. Ketenangan itu kan mahal harganya, nggak diperjualbelikan itu, karena nggak bisa dinilai dengan apapun. Hanya Allah yang bisa memberikan rasa tenang dan perasaan damai dalam hati, pikiran, sikap, kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan kita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Orang yang tenang dalam berpikir, tenang dalam bertindak, itu alamat kesuksesan, tanda kemenangan. Ya, tidak
tidak gampang panik, tidak mudah kalut, tidak kemudian terkondisi untuk khawatir, was-was dan ketakutan, tidak. Betul-betul memiliki sakinah, rasa tenang. Ya, berpikirnya tenang, berbicaranya tenang, bertindaknya pun tenang. Wa anzala junudan lam tarauha. Allah turunkan tentara-tentara yang tidak bisa kalian lihat. Siapa? Tentara-tentara yaitu para malaikat. Nah, pada akhir peperangan, kaum muslimin dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla bisa menguasai medan tempur. Mereka lah yang menjadi pemenang. Sementara pasukan musuh ada yang tertangkap selain yang tewas. Kemudian banyak yang melarikan diri. Rata-rata mereka meninggalkan medan tempur. Ada yang lari sampai ke daerah Autas. Ada kelompok kedua menyelamatkan diri ke daerah Nakhlah. Tetapi yang paling banyak, mereka kemudian cepat-cepat berangkat ke Taif untuk berlindung dan sembunyi di dalam benteng-benteng Taif, benteng yang tinggi-tinggi di atas pegunungan itu. Nah, mereka lari. Sementara harta benda yang mereka bawa tidak bisa ikut sertakan. Tertinggallah di medan pertempuran. Yang tadi diceritakan oleh petugas pencari dan penggali informasi, banyak mereka bawa emas, bawa hewan ternak, dan memang benar dihitung ternyata harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh musuh ada 6.000 orang yang menjadi tawanan. 6.000 orang yang menjadi tawanan. Anak-anak, perempuan, dan lain-lain. Onta kurang lebih 24.000 ekor. Banyak sekali itu kan. 24.000 ekor. Kambing 40.000 ekor lebih. Sementara perak ada 4.000 uqiyah. Sebuah ukuran untuk berat perak, ada 4.000 uqiyah. Nabi Muhammad SAW memang memerintahkan agar barang-barang dan harta yang ditinggalkan musuh itu untuk dikumpulkan, kemudian diamankan di daerah Ji'ranah, masih dekat dengan Mekah. Kemudian beliau memerintahkan Mas'ud bin Amr al-Ghifari, salah satu sahabat yang beliau percaya, untuk menjaga. Tidak boleh diambil, jangan kemudian dibiarkan bebas, sehingga muncul kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik. Nah, dan Nabi Muhammad SAW saat itu tidak langsung membaginya. Jumlahnya cukup besar ini. 6.000 orang, 24.000 onta, 40.000 kambing, kemudian 4.000 uqiyah perak. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan untuk menyerang benteng Taif. Dikepung, tapi kemudian selalu gagal, karena memang benteng Taif itu sangat kokoh, sudah dibangun di atas pegunungan yang tinggi, batu, bentengnya pun dibangun dengan dinding-dinding yang cukup tinggi. Dari dalam benteng tersebut mereka punya alat-alat untuk menyerang pasukan muslimin yang ada di bawah, terutama dengan menggunakan alat-alat perang, alat-alat yang bersifat lemparan jauh seperti anak panah, kemudian batu, bahkan mereka punya teknik waktu itu besi-besi atau rantai-rantai panas, kait, itu untuk menghalangi orang yang mau naik ke atas.
Nah, sampai kemudian Nabi Muhammad SAW meminta masukan dari salah satu sahabatnya, yaitu Naufal bin Muawiyah Ad-Dili radhiyallahu anhu, apa yang harus kita lakukan? Jawaban sahabat Naufal, hum tha'labun fi juhrin. In aqamta alaihi akhadtahu wa in taraktahu lam yadurraka. Mereka itu seperti serigala saja yang ada di dalam lubang persembunyiannya. Kalau memang mau diusahakan untuk ditangkap, pasti bisa. Tapi kalau misalkan dibiarkan, dia tidak akan mengganggu. Akhirnya Nabi Muhammad perintahkan, ya sudah, inna qafiluna ghadan insyaallah. Udah, besok kita pulang, insyaallah. Tapi sebagian sahabat masih belum ingin menyerah. Mereka bilang, nadhhabu wa la naftahu. Masa kita mau pergi sebelum menang? Ya sudah, Nabi Muhammad mengatakan, ya sudah, uhdu alal qital. Sudah, besok diulang lagi. Untuk diserang dari luar, dari bawah. Faghadaw fa asabahum jirahun. Besoknya diserang lagi. Tapi banyak yang terluka. Ya, karena posisinya kan mereka tinggi musuh. Sementara pasukan Islam ada di bawah. Sangat lemah posisi kaum muslimin waktu itu. Faqala inna qafiluna ghadan insyaallah. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan untuk yang berikutnya, sekali lagi sudah, besok kita pulang saja insyaallah. Barulah para sahabat kemudian mereka menerima dengan penuh semangat apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad kemudian pulang dari Taif menuju Ji'ranah. Tadi Ji'ranah itu adalah sebuah desa di luar kota Mekah, dan di sana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyimpan barang-barang dan harta hasil rampasan perang Hunain. Waktu itu beliau tidak langsung membaginya juga. Ya. Hampir 2 pekan kurang lebih Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menetap di Ji'ranah, sebuah desa. Tidak dibagi. Kenapa? Berharap orang-orang Hawazin, pasukan musuh, berharap di hari-hari itu mereka kemudian menemui Nabi Muhammad SAW, menyatakan Islam, sehingga harta itu bisa dikembalikan lagi. Tidak untuk dibagi-bagikan, tetapi sampai hari terakhir yang beliau tentukan, lam yaji'hu ahadun. Tidak ada satupun yang datang. Sudah dipastikan, barulah Nabi Muhammad SAW mulai membagi-bagikan harta yang jumlahnya fantastis itu, sangat besar sekali. Nabi Muhammad SAW memberi Abu Sufyan bin Harb 40 uqiyah perak dan 100 ekor unta. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, Ibni Yazid, anakku Yazid dapat berapa? Dikasih sama. Ibni Muawiyah, anakku yang lain Muawiyah dapat berapa? Dikasih juga yang sama. 100 ekor unta dan 40 uqiyah. Karena memang Abu Sufyan adalah orang yang paling dihormati dan paling tinggi kedudukannya di saat itu di antara kaum muslimin Mekah. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu, itu juga dikasih 100 ekor unta. Kemudian mengajukan permintaan tambah 100 ekor unta, dikasih. Safwan bin Umayyah 100 ekor unta. Kemudian tambah lagi Al-Harith bin Qildah 100 ekor unta. Begitu pokoknya tokoh-tokohnya itu diberi oleh Nabi Muhammad SAW di 100 ekor unta. Itu 100 ekor unta. Itu 100 ekor unta. Sana 100 ekor unta. Yang lain ada 50. Ada juga dapat 40 ekor unta, 40 ekor unta. Hatta sya'a fin nasi anna Muhammadan yu'ti ata'an ma yakhaful faqra. Sampai kemudian cepat tersiar berita bahwa Nabi Muhammad SAW dermawannya luar biasa, membagi-bagikan harta seperti orang yang tidak takut miskin dan tidak takut kehilangan apa-apa.
Bagi saking banyaknya begitu. Orang minta kasih, orang minta kasih, orang minta kasih. Fazdahamati alaihi al-a'rabu yatlubuna al-mala hatta tarruhu ila syajaratin. Orang datang ramai minta bagian. Ingin diberi. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW terpepet ya, ke sebuah pohon. Fantaza'at rida'ahu. Rida atau selendangnya kemudian sampai lepas. Faqala ayyuhan nas. Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, ayyuhan nas, wahai segenap manusia, ruddu alayya ridai, kembalikan selendangku tadi. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya. Lau kana indi adadu syajari tihamata na'aman, laqassamtuhu alaikum. Demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya saya memiliki onta sebanyak pohon yang tumbuh di tanah Tihamah. Tanah Tihamah itu dataran rendah, ya, di Jazirah Arab, ya, di sejajar dengan Laut Merah sampai ke Laut Arab, itu namanya Tihamah, dataran rendah. Kata Nabi Muhammad, seandainya saya punya onta dalam jumlah yang banyak, sebanyak jumlah pohon dan tumbuhan yang ada di daerah Tihamah, laqassamtuhu alaikum, pasti aku bagi-bagikan buat kalian. Artinya apa? Tidak akan disimpan oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi untuk kemudian dimiliki sendiri. Karena memang Nabi Muhammad SAW adalah dermawan, bahkan dermawannya luar biasa. Bukan dermawan orang biasa, tadi dermawan yang sangat luar biasa. Nah, bayangkan bagaimana Nabi SAW menyatakan, andaikan laukana li, seandainya saya memiliki min Uhudin zahaban, saya punya emas sebanyak gunung Uhud itu numpuk, ma yasurruni an tamurra alayya thalathun, saya tidak akan merasa tenang 3 hari berlalu masih tersisa, pasti akan saya bagi-bagikan. Illa syai'un arsuduhu lidainin, kecuali yang saya sisakan untuk melunasi hutang. Itu Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau beliau punya emas sebanyak apapun itu, dalam 3 hari pasti habis dibagi-bagi. Tidak ada yang tersisa. Kalaupun ada yang tersisa, itu hanya untuk yang melunasi hutang. Sallallahu alaihi wasallam. Dan memang benar, itu bukan hanya disampaikan dalam bentuk kata-kata dan sabda, tetapi memang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang tersisa di rumahnya? Nggak ada. Semua dibagi. Orang datang minta dikasih. Kalau memang betul-betul beliau tidak punya, beliau tidak punya. Kalau tidak punya, apa yang beliau lakukan? Menjanjikan. Atau diminta untuk mengambil atas nama Nabi Muhammad SAW, mengambil barang misalkan. Atas nama saya, ambil, nanti saya yang melunasi. Atau Nabi SAW mengarahkan, memberikan rekomendasi kepada si A dan si B, si C. Itu Rasulullah SAW. Thumma ma alfaitumuni bakhilan wala jabanan wala kadzdzaba. Setelah itu baru kalian mengerti, saya ini bukan orang kikir, bukan penakut, bukan pembohong. Ini kan sifat-sifat yang tercela. Kikir, pelit, ya. Kemudian penakut, pengecut, pembohong, pendusta. Ya. Dibagi-bagikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW membagi-bagikan kepada al-mu'allafat qulubuhum, mereka yang baru saja masuk Islam, diprioritaskan, didahulukan dibandingkan sahabat-sahabatnya yang sudah lebih lama masuk Islam. Dan itu siasah, sebuah keputusan yang bijak dan hikmah. Kenapa? Mereka kan baru masuk Islam. Sebab tujuan
membagi-bagikan harta adalah untuk menguatkan pondasi keislaman. Yang baru masuk Islam, pondasinya masih baru. Perlu diperkuat, harus dikokohkan. Maka didahulukan. Nih. Kasih dalam jumlah yang banyak. Sementara sahabat-sahabatnya yang lain sudah kokoh, sudah teruji di banyak medan. Mereka yang hijrah, mereka yang telah berjihad, bertempur, mereka mengalami hari-hari berat, masa-masa yang sulit, sudah teruji keimanan mereka. Ini Nabi Muhammad SAW mengumpulkan mereka setelah yang baru masuk Islam dapat bagian. Nah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Zaid bin Thabit untuk memanggil dan mengundang pasukan Muslim selain yang baru saja masuk Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menetapkan bahwa bagian untuk tiap orang 4 ekor onta atau 40 ekor kambing. Itu untuk pasukan infanteri, pejalan kaki. Kalau dia menggunakan kuda, maka pilihannya 12 ekor onta atau 120 ekor kambing. Itu ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan dengan yang dapat 100, yang dapat 200 ekor onta. Ini sahabatnya dapat 4 ekor onta. Dan memang keputusan itu sekali lagi ala siyasatin hakimah. Itu sebuah keputusan yang sangat bijak sekali. Al-Imam Muhammad bin Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika harta rampasan perang Hunain itu dibagi-bagikan, Nabi Muhammad SAW mendahulukan para tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin kabilah Arab yang baru saja masuk Islam. Ternyata sejumlah kalangan muda dari kaum Ansar merasakan ada ganjalan di hati. Sampai kemudian berita itu terus menyebar. Di antara yang tersebar, Rasulullah kalau sedang membagi-bagikan harta senang, kita dilupakan. Yang diingat adalah keluarganya sendiri. Nanti kalau urusan perang, kita yang dipanggil maju ke depan. Pedang kita masih belum kering dari darah. Giliran seperti sekarang, seolah-olah kita tidak diperhatikan. Itu terjadi di kalangan kaum muda Ansar. Di kalangan kaum muda Ansar. Dan Nabi Muhammad SAW mendengar informasi itu. Maka beliau kumpulkan mereka. Nabi Muhammad SAW memerintahkan Sa'ad bin Ubadah sebagai salah satu tokoh Ansar, fajma'li qaumaka fi hadhil hadhirah. Kalau begitu kumpulkan orang-orang Ansar itu sekarang juga di tempat itu. Maka sahabat Ansar pun mereka datang berkumpul, sementara orang-orang Muhajirin tidak diminta. Mereka dilarang untuk ikut bergabung. Setelah itu Nabi Muhammad SAW berbicara kepada mereka kaum Ansar itu. Fahamidallaha wa athna alaihi. Nabi Muhammad SAW memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya ma'syaral ansar, wahai segenap kaum Ansar, ma qalatun balagatni ankum. Informasi apa ini tentang kalian sudah sampai kepada saya informasi itu. Wijdatun wajadtumuha alayya fi anfusikum. Ada ganjalan di hati kalian kepada saya. Lihat Nabi Muhammad SAW, seorang ayah, pemimpin, guru,
Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cross check dulu. Ada masalah dibicarakan, tidak dibiarkan dan tidak dilewatkan. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, alam atikum bullalan fahadakumullahu. Bukankah ketika saya pertama kali berjumpa dengan kalian, kalian tersesat. Lalu Allah berikan hidayah untuk kalian. Memang demikian. Penduduk Madinah secara khusus dan bangsa Arab secara umum rata-rata hidup dalam kejahiliahan, dalam kesesatan, kesyirikan, kebencian, dosa-dosa dan perilaku-perilaku buruk jahiliyah. Allah beri hidayah untuk mereka. Melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad ingatkan itu. Artinya, sudah banyak nikmat yang Allah berikan buat kalian. Yang pertama, nikmat hidayah. Gak bisa dibandingkan dengan apapun. Termasuk gak bisa dibandingkan dengan harta-harta yang dibagi-bagi itu. Fahadakumullahu. Dalam riwayat yang lain, Allah memberi hidayah buat kalian. Dari yang gelap menjadi terang. Yang bermusuhan melebihi saudara kandung. Kemudian wa'alatan fa'aghnakumullah. Kalian dulu kan hidupnya dalam kesusahan secara ekonomi. Sekarang kalian banyak yang kaya raya, yang telah mampu. Apa sebab? Sebabnya adalah Nabi Muhammad SAW yang hijrah ke sana, bertempat tinggal di sana. Otomatis kota Madinah menjadi kota penting, menjadi tujuan utama. Siapapun akan menuju ke kota Madinah, otomatis mendongkrak ekonomi. Perputaran uangnya meningkat, dia menjadi pusat. Di sana Nabi Muhammad SAW. Akhirnya para sahabat yang berdagang tambah rame. Yang berkebun, hasil kebunnya dapat dijual dengan mudah. Tidak perlu lagi mencari pasar yang jauh. Orang memang sudah datang ke kota Madinah. Wa'alatan fa'aghnakumullah. Wa'a'da'an fa'allafallahu baina qulubikum. Bukankah kalian dulu saling bermusuhan? Kita tahu di kota Madinah, secara global kan ada dua kelompok. Kelompok Aus, kelompok Khazraj. Ini kan bertikai, berkelahi, berperang, bunuh-bunuhan. Bukan cuma setahun, 2 tahun, puluhan, bahkan lebih dari 100 tahun. Gak pernah damai. Damai cuma di luaran saja. Tapi kalau ada sedikit percikan, terbakar. Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah. Allah satukan hati kalian. Fa'allafallahu baina qulubikum. Allah satukan hati kalian. Kalian berdamai. Tidak lagi bertikai seperti dahulu kala. Qalu bala Allahu wa rasuluhu amannu wa afdalu. Para sahabat Ansar ketika diingatkan hal-hal tadi, mereka mengatakan benar. Memang demikian. Allah dan Rasulnya lah yang banyak memberi kenikmatan dan lebih baik dibandingkan yang lain. Jadi ti'dadun ni'am artinya menghitung-hitung nikmat, mengingat-ingatnya itu penting untuk dilakukan. Penting untuk dilakukan. Ya sesekali dalam beberapa bulan pada momen-momen khusus, terutama ketika merasa sedang susah, pada saat menghadapi problema dan persoalan yang dianggap berat. Duduk sebentar, bila ada teman bicara yang bisa dipercaya, bicaralah kepada teman yang dipercaya itu. Kalau klop dan nyambung bicara dengan istri, alhamdulillah. Kalau sudah punya anak-anak yang besar juga tidak mengapa. Diingat-ingatlah apa saja yang sudah Allah berikan. Banyak.
Dan yang sudah Allah berikan itu tidak sebanding dengan persoalan yang meskipun berat dirasakan itu. Seberat-beratnya persoalan yang dirasakan masih belum seberapa. Dan akan terasa ringan bila dibandingkan dengan banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan itu. Iya, dulu kita dulu awam. Ya. Sholat aja nggak beraturan. Ya. Bulan puasa, Ramadan, kita nggak ada kesadaran untuk puasa. Bahkan kita kesannya untuk berbohong ria. Ya, kita di rumah makan, di luaran ngakunya puasa. Ikut buka puasa di masjid bareng dengan masyarakat lainnya. Ya. Dulu ya, kita jarang berdoa, zikir nggak hafal, nggak terpikir untuk belajar Al-Quran, nggak ada greget untuk belajar bahasa Arab. Dulu kita durhaka sama orang tua, ngomong kasar, nggak peduli, kurang perhatian. Dulu sehari-hari cuma ngomongin orang, ngerumpiin tetangga. Ini coba rumah dan kendaraan yang kita punya. Dulunya kan karena pinjaman riba. Dulu ikhtilat tanpa batas, betul-betul tanpa batas. Wah, kita dulu kecanduan musik. Udah berapa kali kesyirikan-kesyirikan itu dilakukan. Ngalap berkah di kuburan. Bikin sesajen-sesajen. Punya keyakinan-keyakinan ini dan itu. Coba diingat itu semua. Alam atikum dhullalan fahadakumullah. Bukankah kalian dahulu tersesat? Bukankah kalian dulu tersesat? Lalu Allah berikan hidayah. Alhamdulillah. Oh, ngerti syirik. Syiriknya terus ditinggalin. Oh, itu bid'ah. Sekarang nggak ngelakuin. Dulu maksiat-maksiat. Sekarang dijauhin. Yang dulu lihat masjid nggak tergerak dan tak tersentuh hatinya. Sekarang sedikit-sedikit inginnya ke masjid. Dulu bingung membaca kaligrafi di masjid. Karena jangankan yang dibuat kaligrafi. Tulisan biasanya nggak bisa. Sekarang alhamdulillah ini maksudnya. Kenapa? Karena udah bisa baca Al-Quran. Dulu jarang berdoa angkat tangan. Sekarang alhamdulillah. Disyukuri. Dulu teman-temannya buruk, lingkungannya tak baik. Sekarang alhamdulillah Allah berikan teman-teman yang baik, lingkungan yang kondusif dan bagus. Nah, alhamdulillah. Bukankah kalian dahulu tersesat? Kemudian Allah berikan hidayah. Dan hidayah itu kan sangat mahal sekali. Dulu kita itu nggak punya apa-apa, sekarang kaya. Apalagi sudah mengerti hakikat dan makna kaya yang sesungguhnya. Kaya itu tidak ditentukan dengan angka. Kekayaan itu tidak dihitung dengan besaran nilai yang dipunya. Tapi bagaimana memunculkan dan memiliki sifat qanaah. Alhamdulillah. Mungkin secara besaran dulu lebih, sementara sekarang jauh. Ya. Sangat sedikit. Nah, tapi dengan qanaah itu merasa lebih kaya, merasa lebih mampu. Karena banyak orang punya harta, tapi dia merasa tidak punya apa-apa. Punya banyak usaha, tapi sekaligus juga menanggung banyak hutang. Punya usaha, asetnya luar biasa, tapi di saat yang sama tiap bulan harus bayar cicilan di bank. Dan itu kan banyak. Diingat-ingat alhamdulillah satu persatu ini udah kita lepas. Dulu kita punya 10 toko, sekarang sisa 1. Alhamdulillah, tapi yang 1 ini udah milik sendiri. Dulu 10 harus bayar cicilan di bank. Udah nggak tenang, udah mulai masuk tanggal 9, 10 harus ngasih cicilan pada uang nggak ada. Wa a'da'an fa'allafallahu baina qulubikum. Dulu berteman, bersahabat,
bertetangga, berkeluarga. Pondasinya adalah kepentingan dunia. Bermusuhan pun seperti itu. Alhamdulillah, Allah berikan hidayah. Sehingga bersahabat, bersaudara, berteman, kini dibangun di atas akidah yang sama, tujuan yang sama. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW melihat sahabat-sahabat Ansar itu diam. Tidak memberi tanggapan apa-apa. Kecuali mengatakan Allah wa rasuluhu aman wa afdal. Memang benar Rasulullah dan memang benar Allah dan Rasulnya lah yang sudah banyak memberikan kebaikan. Ala tujibuni ya ma'syaral ansar. Nabi Muhammad kemudian bertanya, sahabat-sahabatku Ansar, kenapa kalian tidak memberikan tanggapan kepadaku? Qalu bimadza nujibuka ya Rasulullah? Lallahu wa la rasuluhu alman walillahi wa li rasulihi alman wal fadlu. Bagaimanakah bisa menjawab Anda wahai Rasulullah? Apa yang bisa kami berikan sebagai tanggapan wahai Rasulullah? Sementara kebaikan, kenikmatan itu kan datangnya dari Allah. Itu yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ama wallahi law syi'tum laqultum fasadaqtum wala sadaqtum. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, demi Allah, kalau kalian mau kan kalian bisa menjawab. Kalau kalian mau pasti kalian bisa bicara. Ya. Kalian akan jujur dan pasti kalian jujur dan benar, enggak mungkin salah. Andaikan kalian mengatakan ataitana mukazzaban fasaddaqnaka, wahai Rasulullah, bukankah Anda dulu di mana-mana didustakan, lalu kamilah yang membenarkan. Wa makhzulan fanasarnaka, bukankah Anda wahai Rasulullah dulu di mana-mana dihinakan, kami yang kemudian tampil membela Anda. Wa taridan fa'awainaka, bukankah Anda dulu diusir dari mana-mana dan di mana-mana, lalu kami memberikan tempat buat Anda. Wa ailan fa'asainaka, Anda dulu datang tidak punya apa-apa, tapi kami kemudian bantu Anda. Artinya kalau seandainya sahabat-sahabat Ansar menyampaikan poin-poin tadi, itu memang benar, tapi para sahabat tidak menyampaikannya. Justru Nabi Muhammad SAW yang mengatakannya. Awajadtum ya ma'syaral ansar, apakah kalian di dalam hati merasakan ada ganjalan-ganjalan? Fi anfusikum fi li'a'atin minad dunya ta'allaftu biya qauman liyuslimu. Kalian ada ganjalan di hati hanya disebabkan dunia yang sangat sedikit itu. Padahal tujuan saya melunakkan hati mereka yang baru saja masuk Islam. Wa wakkaltukum ila islamikum, sementara untuk kalian saya sudah betul-betul percaya dengan kekokohan Islam kalian. Masa urusan kecil, urusan harta, unta, kambing, perak, tawanan, hanya karena urusan itu ada ganjalan di hati? Padahal itu saya lakukan tujuannya agar mereka itu kokoh Islamnya. Kan mereka baru masuk Islam. Kalian saya tidak ragu. Islam kalian sudah kokoh, Islam kalian sudah kuat. Sudah tidak perlu lagi dengan harta-harta itu. Ala tardawna ya ma'syaral ansar an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'u bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Apakah kalian tidak bisa menerima, wahai sahabat-sahabat Ansar, mereka semua pulang pergi, mereka pulang ke rumah, mereka pergi berpisah dari kita, mereka pulang membawa kambing dan unta. Wa tarji'u bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum, sementara kalian pulang ke kampung membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, laulal hijratu lakuntum ra'an minal ansar. Kalau bukan karena syariat hijrah, saya terlahir sebagai orang Ansar. Nabi Muhammad memuji sahabat-sahabat Ansar. Walau salakan nasu syi'ban wa salakatil ansaru syi'ban la salaktu syi'bal ansar.
Kalau orang-orang itu berjalan, memilih salah satu jalan sempit, sementara orang Ansar memilih jalan sempit yang lain, pasti saya akan ikuti jalan sempit yang dipilih orang-orang Ansar, bukan jalan yang dipilih orang lain. Allahumma arhamil ansar wa abna'al ansar wa abna'a abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Itu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fabakal qaumu hatta akhdhalu lihahum. Yang hadir waktu itu menangis sampai janggutnya basah. Wa qalu radhina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qisman wa hadza. Mereka mengatakan, kami ridha dengan keputusan dan pembagian yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wujud dan tanda cinta itu tidak selalu dalam bentuk harta dan benda. Ya. Di antara kita atau dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tidak bisa disimpulkan kalau kaya berarti dia disayang Allah, kalau miskin tidak. Bukan itu ukurannya. Kita berteman dan bersahabat, kalau sering ngasih berarti cinta. Kalau nggak ngasih atau jarang ngasih berarti nggak sayang, nggak perhatian. Oh, bukan itu takarannya. Bukan itu. Allah Azza wa Jal mencintai sahabat-sahabat Ansar. Apa yang Allah berikan untuk sahabat-sahabat Ansar? Yang Allah berikan bukan harta. Yang Allah berikan buat mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cinta kepada sahabat-sahabat Ansar. Kurang apa pernyataan dari Nabi Muhammad sebagai tanda cinta? Tapi apa yang diberikan Rasulullah untuk sahabat-sahabat Ansar? Dirinya, kebersamaannya. Ya. Sehingga cinta itu tidak bisa diukur dengan harta. Rasa sayang itu tidak dapat ditakar dengan benda. Bisa jadi ada orang yang lebih cinta, tapi bentuk cintanya diberikan dalam bentuk doa. Nggak pernah ngasih, nggak pernah berbagi, nggak pernah kirim hadiah, tapi lebih tulus cintanya dibandingkan yang ngasih, tapi dia berharap untuk dibalas. Dibandingkan dengan orang yang ngasih, tapi di lain waktu dia ungkit-ungkit pemberiannya. Maka harta itu tidak bisa sebagai tanda cinta secara mutlak. Enggak. Nah, ini Rasulullah SAW. Sekaligus renungan buat kita. Bahwa Nabi Muhammad SAW mendidik sahabat-sahabatnya. Mereka yang sudah kokoh dan kuat iman dan Islamnya. Nabi Muhammad mendidik mereka bukan untuk bergaya hidup hedonis. Ya. Senang-senang, foya-foya, punya banyak harta, kaya raya, bukan. Nabi Muhammad mendidikkan untuk mereka untuk memiliki sifat qanaah, bersyukur, bersabar. Ya kan? Mengingat-ingat nikmat yang sudah Allah berikan, yang itu sangat banyak. Ada di sekitar kita dan ada pada diri kita. Nah, demikian juga Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk kita bahwa dakwah ini memang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Perlu dukungan dana ya, dan juga sokongan finansial. Untuk orang-orang dan kalangan tertentu. Memang begitu. Coba yang baru masuk Islam, kan dikasih lebih banyak itu. Maka al-mu'allafat qulubuhum, kaum mu'allaf, diterangkan para ulama sebagai pihak mustahik yang berhak mendapatkan zakat. Di antaranya Syekh Al-Utsaimin dalam syarah Bulughul Maram, beliau jelaskan, yang dimaksud mu'allaf itu bukan hanya orang yang baru masuk Islam. Termasuk juga orang yang masih kafir, tapi diharapkan bisa masuk Islam. Itu juga berhak dapat zakat, zakat mal. Kita punya saudara, dia kafir,
sedang susah, anaknya dirawat di rumah sakit, perlu banyak biaya. Sehari-harinya dia tidak menunjukkan kebencian terhadap Islam. Di saat seperti itu, kita kasih harta dari zakat mal. Menarik dan melunakkan hatinya. Biayai perawatan anaknya. Sampai sembuh. Kasih ini, kasih itu. Ini termasuk mu'allaf qulubuhum. Berhak mendapatkan zakat mal. Ya memang perlu biaya. Kalau misalkan kita mengadakan dan menyelenggarakan taklim di masjid umum milik masyarakat, artinya dikelola oleh masyarakat, perlu ada hal-hal yang atau sesuatu yang kita berikan sebagai ucapan dan tanda terima kasih dari kita. Nitip pulsa listrik, nitip bayar PDAM, memberikan kipas angin, membelikan karpet, membelikan tong sampah, membelikan alat-alat kebersihan. Ya. Itu penting. Ya memang dakwah ini perlu biaya. Coba Rasulullah, biaya berapa ini yang dikeluarkan ini? Tidak berhitung, karena hidayah itu lebih mahal dari apa yang dikeluarkan. Ya, bukan cuma asal pakai masjid aja. Dan beralasan ini kan masjidnya kaum muslimin, kita pakai bareng-bareng, iya. Dan Anda kan bagian dari kaum muslimin juga kan, yang juga berkewajiban untuk merawat masjid ini. Jangan pas make, ini kan masjidnya kaum muslimin, nanti pas merawat, ini kan ada takmirnya. Lupa kalau dia juga bagian dari kaum muslimin yang disebutkan pada alasan yang pertama tadi. Begitulah. Memang perlu kita ikut iuran, misalnya ini untuk pemasukan masjid sebulan sekian. Oh makasih Pak Ustadz, ya Pak Haji. Gitu. Jazakumullah khairan. Penting itu. Dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.